Halo semuanya, kembali lagi channelnya Arizona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita akan bikin video lagi. Kali ini terkait tantangan-tantangan yang dihadapi dalam merawat kaktus dan sukulen. Nah, kita telah merangkum 10 pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan kepada kami terkait perawatan kaktus. Misalnya tentang media, campuran media, meracik media, cara menyiram, termasuk pemupukan agar kaktus cepat berbunga dan yang lain sebagainya. Nah, kita telah merangkumnya menjadi 10 pertanyaan mendasar dan akan kita jawab pada video kali ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya tanaman kaktus adalah tanaman xerophyte yang dia hidupnya di daerah yang kering. Dia bukan berasal dari negara kita Indonesia yang curah hujannya tinggi ya. Jadi kita perlu menyesuaikan media agar sama seperti di mikrohabitat alaminya di sana, seperti itu. Nah, pertanyaan terkait media itu sering sekali muncul atau ditanyakan kepada kami oleh kawan-kawan. Nah, ini sudah kita rangkum. Pertanyaan pertama adalah terkait media tanam. Campuran media tanam yang bagus untuk kaktus dan sukulen itu apa saja? Nah, ini sudah kita siapkan beberapa komponen untuk meracik media yang tepat untuk lokasi kalian masing-masing. Bahan media yang pertama adalah pasir malang dulu. Ini yang umum digunakan, bisa didapatkan di toko-toko pertanian. Pasir malang ini dia adalah seperti batu ya, dia keras, memiliki rongga-rongga di batu-batu kecilnya itu. Jadi pasir malang ini biasa kita gunakan untuk campuran media. Namun ada juga yang menggunakannya untuk topping. Nah, kekurangannya pasir malang ini ketika digunakan untuk topping adalah karena dia batu. Jadi ketika kena panas matahari dia akan ikutan panas. Itu yang menyebabkan tanaman nanti bisa ngerak ataupun luka pada bagian bawahnya. Nah, yang kedua adalah pumis. Pumis ini batu apung. Dia ketika diletakkan ditaruh di air gitu dia menggenang. Jadi fungsinya pumis ini dia mampu menciptakan rongga di dalam wadah media itu. Nah, sehingga oksigen di dalam media itu terjaga. Ini adalah kompos daun. Kompos daun yang kali ini adalah kompos daun terem besi. Kompos daun ini lebih mampu menyimpan air atau menjaga kelembaban dibandingkan dengan pasir malang maupun pumes. Jadi campuran ketiga ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat media. Nah, selain itu kompos daun ini juga mengandung unsur hara yang tinggi yang memang dibutuhkan oleh tanaman. Karena tanaman kaktus secara alamiah dia tumbuh di bebatuan ya, beberapa daerah-daerah yang memang panas banget, hanya mendapat nutrisi dari daun-daun yang berguguran kemudian melapuk menjadi seperti ini. Nah, makanya kompos daun ini kita buat karena kita memang menciptakan iklim mikro untuk kaktus seperti di habitat alaminya, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini yang paling umum digunakan oleh kawan-kawan semuanya, yaitu kulit padi atau sekam fermentasi. Nah, sekam ini harus yang fermentasi ya, jangan yang fresh, karena kalau sekam yang baru dari penggilingan dia rentan akan terkena jamur. Nah, sekam ini bisa dicampur kohe atau kotoran hewan, bisa juga enggak. Kalau kita enggak, ini kita fermentasi secara alamiah dengan ditaruh di tanah, kena panas hujan cukup lama, dia melapuk seperti ini. Nah, sekam ini dia lebih poros dibandingkan dengan kompos daun ini ya kawan-kawan ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini, dia peat moss. Peat moss ini berasal dari lumut yang kering kemudian giling lembut kayak gini. Nah, peat moss ini lebih mampu menyimpan air, artinya dia lebih mampu menjaga kelembaban. Yang ini adalah akadama. Akadama ini kita pakai untuk topping. Nah, fungsinya topping apa? Fungsinya agar menjaga kelembaban di dalam pot. Dia materialnya dari tanah. Dia dibuat dari tanah. Jadi tidak seperti pasir malang, ketika kena panas matahari, pasir malang itu akan ikutan panas karena dia batu. Nah, itu yang menyebabkan luka pada tanaman kaktus. Nah, makanya kalau pakai akadama itu akan lebih aman. Pertanyaan yang sering muncul adalah terkait komposisi. Kalau saya komposisi medianya adalah pasir 1, pumesnya 1, kompos daunnya 1, itu aja udah cukup kawan-kawan. Nanti apabila kawan-kawan berada di daerah yang
panasnya di Surabaya kota gitu ya, yang panasnya lebih, kalian bisa pakai ini pit moss untuk menjaga kelembaban di dalam pot. Cuma untuk daerah-daerah yang lebih teduh atau di daerah pegunungan, kalian pakai media-media seperti pasir malang, pumes, sama kompos daun ini sudah cukup. Atau kompos daunnya nggak usah, tapi pakai ini, pakai sekam fermentasi ini juga bisa, karena sekam fermentasi ini lebih poros gitu. Jadi untuk daerah yang dingin kita buat medianya lebih poros, daerah yang lebih panas kita buat medianya yang lebih mampu menyimpan air. Jadi seperti itu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang kedua, bahwa benar nggak sih kalau media tanam itu berpengaruh di daerah masing-masing. Misalnya media tanam untuk daerah A yang bagus di daerah A itu belum tentu bagus di daerah B. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya bukan di media tanamnya ya kawan-kawan, jangan terjebak di situ. Jadi media tanam menurut saya itu sama saja, karena fungsinya media tanam adalah menyediakan nutrisi maupun hara untuk tanaman agar tumbuh dengan bagus. Cuma komposisinya yang akan berbeda-beda, bukan medianya yang berbeda-beda, tapi komposisinya yang berbeda-beda. Misalnya nih, di daerah yang dingin atau pegunungan, kita pakai pasir malangnya 2 bagian, pumesnya 2 bagian, kompos daunnya 1 bagian, sama mau dikasih pit moss boleh cuma 1 bagian gitu. Jadi dia lebih poros medianya. Misalnya di tempat yang daerah Jakarta kota gitu ya, panas gitu ya, kita buat pasir malangnya 1, pumesnya 1, pit mossnya 2, sama kompos daunnya 2 atau sekam bakarnya 2. Jadi dia lebih mampu menyimpan air sehingga kelembaban di dalam media itu lebih terjaga. Jadi ini tinggal disesuaikan takarannya saja, bukan medianya yang berbeda gitu ya. Jadi takarannya yang berbeda. Itu yang pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga ini masih di seputaran media. Kaktus itu mampu nggak, bisa nggak sih ditanam hanya di tanah gitu? Sebenarnya bisa ya. Tapi untuk jenis-jenis tertentu, misalnya untuk jenis-jenis kaktus kolumnar. Kaktus kolumnar itu yang tinggi-tinggi, misalnya kaktus koboi, kaktus lilin, itu cukup umum ditanam di tanah atau di pekarangan biasa gitu ya. Cuman untuk kaktus-kaktus seperti Astrophytum, terus Mamillaria, Gymno, itu rentan kawan-kawan. Apalagi sukulen, Echeveria itu cukup rentan karena tanah itu relatif padat. Apalagi ketika musim hujan begini ya, di Indonesia curah hujannya cukup tinggi, nanti medianya padat, terendam oleh air, maka rawan busuk. Jadi upayakan media kaktus itu adalah porositasnya yang kita cari. Porositas tapi tetap mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kaktus gitu ya. Nah, pertanyaan yang keempat ini masih seputaran media. Saya menyemai tanaman Astrophytum, tapi bagian bawah kaktusnya itu sering kena luka. Itu kenapa ya? Terus bagaimana cara menanganinya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa luka pada tanaman seedling atau orang-orang menyebutnya patah pinggang ya, itu karena toppingnya terlalu panas sehingga menyebabkan luka di bagian bawah kaktus. Nah, upayakan topping yang dipakai adalah topping yang tidak ikut panas ketika terkena matahari. Salah satu contohnya adalah akadama ini, atau pakai kanuma juga bisa. Nah, akadama ini karena materialnya tanah ya, dia ketika kena terik matahari dia nggak ikut panas. Berbeda dengan topping pasir malang ini. Topping pasir malang kalau kena panas dia ikutan panas karena dia batu. Pumes juga sama, dia ikutan panas. Makanya untuk tanaman-tanaman seedling upayakan toppingnya akadama gitu ya kawan-kawan. Oke, terkait dengan pertanyaan yang kelima, media apa yang digunakan untuk mengakarkan kaktus ya, yang dari potelan. Nah, sebenarnya kaktus dari potelan itu kita medianya sama seperti racikan yang kita jelaskan di awal. Cuman bedanya adalah media itu kita bubuhi topping dulu. Nah, kita kasih topping dulu. Yang ini contohnya, ini di bawah media biasa, yang atas kita kasih topping pasir malang, kemudian kita rendam, ini kita kasih air, kemudian kita sungkup gini, kita tutup. Nah, ini
starver ya. Ini contohnya. Nah, ini dia sudah mulai keluar akar. Kita tinggal tata aja, kita letakkan. Ini kita juga punya contoh, ini juga pasir malang sama. Ini yang pumes. Nah, ini kita pakai pumes. Atasnya kita bawahnya media biasa, atasnya pumes tuh. Lihat, ini kan media biasa. Ini udah mulai pada berakar semua. Tinggal kita isi di sini air, kita cukup gini aja. Media biasa, topping dulu pumes atau pasir malang, kemudian disungkup gitu ya kawan-kawan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua terkait tentang penyiraman ya. Jadi ada 4 pertanyaan dari yang nomor 2 ini. Yang pertama adalah kapan kaktus itu harus disiram, kemudian bagaimana cara menyiramnya, kemudian yang ketiga menyiramnya pakai air apa. Yang keempat adalah kapan kaktus yang baru diakarkan itu disiram. Oke, kita jawab satu persatu. Bagaimana kapan kaktus itu harus disiram? Jadi kaktus itu kalau di sini ya, kita siram ketika toppingnya ini sudah kering. Jadi pokoknya ketika toppingnya ini sudah kering, itu langsung kita siram. Kita nggak ada patokan waktu ya, harus berapa hari atau 1 minggu berapa kali, itu kita nggak ada patokan waktu kayak gitu. Cuman patokannya adalah ketika topping ini sudah kering atau medianya sudah kering gitu aja. Itu waktu yang baik untuk kaktus disiram. Nah, kemudian bagaimana cara menyiram kaktus? Apakah di spray, direndam, atau diguyur? Nah, ini akan kita praktekkan semuanya nanti. Jadi kalau di Arizona ini, inti dari menyiram adalah kita memberi minum pada tanaman kaktus ya. Yang pasti harus basah, karena gini, ketika di spray kadang hanya permukaan atasnya saja yang basah, tapi permukaan bagian bawah medianya itu tidak ikut terkena air atau tidak ikut basah. Itu rata-rata yang membuat tanaman kawan-kawan itu malah busuk, karena akarnya tidak bisa menyerap air, sedangkan bagian atasnya selalu basah, makanya tanamannya bisa busuk. Nah, ini adalah cara yang pertama, kita rendam kaktusnya, karena di Arizona menyiram kaktus itu harus sampai basah. Nah, ini cirinya adalah air sudah mengocor dari bagian bawah pot. Itu artinya semua media itu sudah terbasahi dengan baik, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan spray kayak gini? Boleh menggunakan spray, tapi syaratnya air juga harus mengocor dari bawah pot. Jadi kita pastikan semua media itu sudah benar-benar terbasahi gitu. Nah, ini ada contohnya juga, ini sukulen, tanaman sukulen sama saja. Kita rendam gini juga bisa. Mau diguyur juga tidak masalah kawan-kawan. Jadi tanaman itu boleh juga diguyur. Yang penting airnya sampai mengalir dari bawah pot. Nah, ini. Pastikan semua medianya terbasahi. Itu cara menyiram yang benar. Kalau nyiram pakai spray gini, dia akan tidak masalah sih, cuman dia akan lebih lama untuk air sampai ke bawah pot. Kalau kita punya tanaman kaktusnya cukup banyak, kita bisa menggunakan selang disemprot seperti tanaman biasa. Nah, ini ada sukulen-sukulen juga, ini Haworthia tadi. Nah, ini juga sukulen, tanaman kodek ya. Juga sama kita cara menyiramnya. Nah, ini juga ada seedling, gymno seedling. Sama aja kita siram gini sampai semua media benar-benar terbasahi. Oke, begitu kawan-kawan ya untuk cara menyiramnya. Intinya kita siram tanaman itu ketika medianya sudah kering, yang pertama. Yang kedua adalah pastikan semua media terbasahi. Itu ya kawan-kawan. Cuman untuk menyiram yang secara diguyur ini ataupun direndam itu punya kekurangan. Kekurangannya adalah ketika dia disiramkan pada kaktus-kaktus yang memiliki bulu lebat. Nah, nanti relatif bulunya agak tidak bisa putih mulus gitu. Pertanyaan kedua terkait penyiraman adalah nyiramnya pakai air apa? Nah, di Arizona ini ketika musim hujan gini kita menggunakan air tampungan hujan.
Jadi air tampungan hujan itu cukup bagus karena dia memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi. Namun bagaimana ketika tidak musim hujan ya, kita pakai air keran biasa, kita siram dengan air yang ada, air biasa gitu. Nah, yang ketiga adalah kapan kaktus harus disiram. Kalau di kebun kami ya, kaktus itu biasanya disiram pada malam hari karena tanaman kaktus itu membuka klorofil atau stomatanya itu pada malam hari. Jadi dia waktunya untuk minum dan makan itu pada malam hari. Jadi itu waktu terbaik untuk menyiram mereka gitu. Nah, yang keempat adalah kapan kaktus yang baru diakarkan itu harus disiram. Nah, kalau di Arizona kaktus yang kita akarkan adalah prosesnya kaktus itu kita potel dari indukan, kita kasih perangsang akar, mau klonek mau perangsang akar yang lain juga ada masalah. Kita biarkan dia 3 hari, kemudian kita letakkan di atas media, kemudian kita sungkup gitu. Nah, yang seperti saya tunjukkan sebelumnya tadi. Jadi kita tidak menyiram karena di dalam sungkupnya itu sudah kita isi dengan air gitu. Yang pasti adalah pastikan medianya jangan sampai jamuran, jadi tetap dikasih fungisida gitu ya kawan-kawan. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah pemberian pupuk atau vitamin. Rata-rata pertanyaan yang keluar adalah, Kak, gimana sih agar kaktus itu cepat subur, cepat rimbun, ataupun cepat berbunga kayak gitu. Nah, ini akan saya jelaskan. Jadi kita membagi pemupukan atau pemberian vitamin itu menjadi 2. Yang pertama adalah dengan pupuk alami. Nah, pupuk alami kita taruh di medianya tadi, yaitu dengan kita pakai kompos daun terem besi tadi ya kawan-kawan. Jadi di habitat alaminya sana, tanaman kaktus itu tidak menggunakan bahan kimia ya. Jadi mereka dapat nutrisinya hanya dari sersah daun yang alami gitu. Makanya kita pakai di media itu kompos daun yang memang kita fermentasi secara alami juga gitu. Cuman karena kita di nursery ya, jadi kita meletakkan tanaman itu dalam satu wadah yang kecil, dalam pot ya, dalam satu wadah yang kecil. Jadi kita harus mengatur nutrisinya agar kebutuhan nutrisi itu tercukupi. Jadi tanaman itu tetap tumbuh dengan baik walaupun di pot yang kecil gitu. Nah, ini adalah salah satu, ada beberapa komponen yang kita gunakan untuk membantu kita dalam budidaya tanaman kaktus. Nah, ini boleh didekatkan. Ini yang saya ceritakan tadi, ini root up. Jadi untuk tanaman-tanaman potelan kita kasih root up ini tinggal dikasih air dikit, jadi dia nyemek-nyemek gitu. Kita oleskan di bagian pangkal yang habis kita potel tadi. Kemudian ditunggu beberapa hari baru ditanam. Ini root up ya, buat pengakaran. Ini vitamin B1. Vitamin B1 itu untuk tanaman yang stuck. Artinya stuck itu yang berhenti tumbuh. Misalnya potnya udah kecil, tanamannya udah cukup gede, tanamannya stres kan, nggak tumbuh duri baru, kita kasih B1 ini biar tetap segar. Nah, ini ada osmokot. Kalau osmokot ini fungsinya adalah dia ini yang seimbang ya. Jadi untuk tanaman-tanaman yang dari seedling atau dari biji. Jadi dia menyuburkan tanaman. Ini fungsinya. Nah, ini anti jamur, sama ini 2 ini ditan sama antrakol, ini anti jamur. Jadi antrakol ini kita campurkan di media ketika kita meracik media. Fungsinya adalah mencegah agar jamur tidak datang ke media kita, yang membuat kaktus kita bisa busuk kalau ada jamurnya gitu ya. Nah, ini yang sering ditanyakan, Kak, untuk tanaman kaktus agar cepat berbunga kita pakainya ini kawan-kawan, giberelin ya. Jadi secara alami memang hormon giberelin itu adalah hormon yang merangsang bunga dan buah ya kawan-kawan. Jadi kita memang beli giberelin ini di online shop banyak, nyari giberelin gitu ya, yang 1000 ppm yang ini, ada yang 500 ppm juga. Nah, giberelin ini takarannya adalah 2 tutup ini kita taruh di 2 liter air udah cukup, kita semprotkan atau kita spraykan di atas kaktus. Jadi kan kaktus itu stomatanya ada pada batangnya kawan-kawan, bukan pada daun ya. Jadi batang ini adalah modifikasi dari daun. Jadi ini ada stomatanya. Jadi ketika malam kita spray gitu pakai giberelin ini campur air biasa. Air biasa kita campur giberelin 2 tutup ini buat 2 liter misalnya ya. Nah, itu kita spraykan di atas kaktusnya itu. Nah, nanti beberapa kali dia akan membantu merangsang pertumbuhan bunga. Bukannya ini yang membuat dia berbunga, enggak.
dia hanya membantu merangsang pertumbuhan bunga ya untuk giberellin ini. Oke, itu untuk apa ini istilahnya? Untuk bahan-bahan yang pabrikan yang kita pakai ya ini. Oke, pertanyaan selanjutnya yang nomor 4 adalah Kak, kaktus sukulen itu bisa indoor nggak sih? Itu pertanyaan kayak gitu. Terus bisa ditanam di teras nggak? Di ruangan ber-AC bisa nggak? Gitu. Nah, yang pertama, kaktus itu adalah tanaman yang memang dia butuh panas. Jadi sebenarnya indoor itu nggak recommended ya, apalagi di ruangan ber-AC itu juga nggak recommended. Cuman kalau ditanya apakah bisa atau enggak, saya jawab bisa. Yang pasti sesuaikan media dan cara penyiramannya kawan-kawan. Jadi ketika dia ditaruh ruangan ber-AC, itu tetap butuh dijemur seminggu 3 kali atau berapa kali gitu. Dijemur, kemudian pas waktu dijemur itu, malamnya sebelum dijemur disiram dulu. Tanaman disiram, baru setelah malamnya disiram, paginya dijemur. Gitu, baru dimasukkan ke ruangan lagi. Itu bisa kayak gitu. Nah, bagaimana kalau tanaman itu ditaruh di teras atau di dekat jendela yang dia hanya terkena cahaya matahari sore hari? Bisa. Jadi tahun 2017 lalu Arizona itu memulai budidaya kaktus itu dari teras juga kawan-kawan. Jadi kita masih di kontrakan, kita nggak punya lahan yang cukup di tengah kota Jogja ya. Kita taruh tanaman kaktus dan sukulen kita di teras depan rumah gitu, yang dia hanya kena matahari pagi saja, nggak pakai sore. Sorenya udah nggak kena cahaya matahari sama sekali. Dan itu bisa, yang pasti sesuaikan medianya seperti media yang saya jelaskan sebelumnya dan cara penyiramannya. Misalnya gini, di tempat biasa atau di kebun kayak gini, misalnya kita siram seminggu 3 kali atau 2 kali misalnya ya, seminggu 2 kali, maka di area yang lebih teduh kita siramnya seminggu sekali aja gitu. Oke gitu ya. Oke, yang pertanyaan kelima adalah perlakuan kaktus pasca unboxing, atau misalnya teman-teman beli online, kaktus baru datang. Nah, kita sering kirim tanaman, jadi beberapa customer itu tanya, Kak, ini setelah kita buka kita apain? Nah, ini kita mencoba menjawab. Jadi ketika tanaman itu baru dibuka dari kardus, dari packingan, lebih baik kawan-kawan jangan langsung menanamnya. Jadi diangin-anginkan dulu beberapa jam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena apabila dalam packingan dia mungkin di tempat yang panas tadinya, jadi dia nguap ya, ada uapnya, jadi agak-agak basah gitu, atau ketindih-tindih ketika dipaket, jadi ada sedikit luka, biar lukanya mengering dulu. Baru setelah beberapa jam diangin-anginkan, baru boleh ditanam. Nah, alangkah baiknya sebelum ditanam, kaktus itu direndam di air yang sudah dicampur dengan B1 dulu. Nah, perendamannya 5-10 menit saja cukup. Setelah tujuannya perendaman dengan B1 itu adalah agar membuat tanaman dan akarnya tidak stres gitu. Nah, setelah direndam B1 selama 5 menit, baru kita siapkan media, baru kita tanam. Kemudian letakkan di tempat yang teduh dulu, yang hanya kena matahari pagi aja nggak apa-apa. Yang teduh, intinya yang teduh selama 3 hari paling enggak. Baru setelah 3 hari itu kita siram, biarkan di situ 1 hari, baru hari kelima ya, hari kelima baru ditaruh di tempat yang panas seperti biasa. Kayak gitu. Cuman naruhnya di tempat yang panas jangan yang terik banget. Kita bertahap, karena kaktus itu juga butuh aklimatisasi. Jadi dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dia yang baru. Nah, agar aman, dia nggak sunburn atau kebakar matahari karena terlalu panas, ya kita pelan-pelan naruh di tempatnya yang panas gitu. Nah, ini pertanyaan yang keenam adalah tentang mengatasi penyakit. Kita juga sering ada yang tanya, Kak, kaktus saya yang sambungan itu kenapa kok batang bawahnya busuk kayak gitu. Nah, sukulen saya kok mati tiba-tiba ya gitu. Nah, ini yang butuh praktek ya ini. Jadi kalau matinya tiba-tiba, misalnya sorenya masih sehat untuk sukulen ya rata-rata, tahu-tahu paginya udah lonyot, itu karena jamur kawan-kawan. Jadi bisa jadi medianya tidak dikasih fungisida. Jadi ketika membuat media harus dikasih campuran anti jamur biar dia tidak kena jamur. Nah, kita untuk yang perlakuan busuk kita harus praktek. Kawan-kawan, jadi kaktus itu sebenarnya adalah tanaman yang bandel ya. Dia dipotong-potong pun atau terpotong pun dia masih mampu tumbuh. Ini contohnya, ini memang sengaja saya gunakan buat praktek dulu. Jadi kaktus astro ini saya potong tengah, saya belah.
Nah, agar saya pengennya sih keluar kristata, tapi nyatanya enggak. Cuman dia tumbuh jadi normal lagi nih. Ini artinya kaktus itu memang adaptif ya, dia kuat banget gitu. Nah, ini ada contoh lagi yang dia dulu kena bakteri ya. Jadi permukaannya gitu coklat semua, langsung busuk lembek. Akhirnya kita kerowek, kita buang bagian busuknya, kemudian kita kasih yang putih-putih ini anti jamur. Kita kasih anti jamur. Tapi ketika ngupasnya ini harus benar-benar dipastikan tidak ada titik-titik warna coklatnya, harus benar-benar bersih ya. Kemudian kita kasih fungisida, kemudian kita tanam seperti biasa. Nah, ini terselamatkan akhirnya. Ini walaupun belum begitu sehat, tapi ini terselamatkan kawan-kawan. Nah, ini adalah selanjutnya adalah ini yang pertanyaan sering terjadi pada kawan-kawan yang suka tanaman grafting atau sambung ya. Rata-rata batang bawahnya atau buah naganya itu busuk. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya kalau di Arizona. Kalau di batang buah naga yang saya rasa tanaman batang buah naganya itu sudah tua, warnanya sudah hijau pekat, itu tidak kita apa-apakan pun gini, kita biarkan saja, dia tetap hidup kaktusnya. Jadi dia nggak akan busuk merambah ke atas, tapi nanti merambah ke bawah. Ini contohnya nih. Ini tinggal batang tengahnya aja kawan-kawan, tinggal lidinya. Ini tetap dia hidup, gitu ya. Nah, cuma untuk kawan-kawan untuk mengantisipasi agar tanamannya nggak busuk kayak gini, kalian tetap harus semprot dengan fungisida secara berkala. Misalnya disemprot 1 bulan 2 kali gitu, itu lebih bagus. Cuman kalau kita di Arizona jarang-jarang kita semprot kayak gini, kita nggak pakai semprot-semprotan. Misalnya kalau kawan-kawan pengen menyelamatkan kaktus yang batang naganya busuk ya, ini contoh aja ya. Ini contohnya batang buah naga kita anggapnya busuk. Ini kita mau menyelamatkan kepalanya ini, maka kita potong bagian bawahnya gini. Kita potong saja. Tapi jangan dihabiskan ya kawan-kawan. Jadi disisakan, disisakan bagian tengahnya ini. Nah, karena gini, tanaman grafting itu dia hidupnya adalah dari rootstock atau dari batang bawah yang bawah ini. Tanpa ini mereka akan kesulitan untuk tumbuh gitu, karena mereka terbiasa makannya itu sudah disuplai dari bagian batang bawah. Nah, ini cara menyelamatkannya kayak gini. Ini bisa kalian olesi root up tadi ataupun klonek ya, kemudian didiamkan selama beberapa hari, atau kalian diamkan 1 minggu pun tidak masalah. Ini nanti keluar akar sendiri dari sini, baru kalian tanam. Ini cara menyelamatkannya ya, gitu. Ini yang busuk ini kita biarkan saja juga nggak masalah nih. Ini kalau batangnya tua gini, dia nggak akan mati itu kan, batangnya kuat. Nanti jadinya paling kayak gini. Nah, cuman dia kan nggak cantik lagi nih. Agar dia cantik, kita potong aja. Nah, kita tunggu keluar akar dari sini, baru kita tanam jadi kayak tanaman baru lagi. Nah, malah jadi on root atau istilahnya S-graft. S-graft itu bekas graftingan gitu. Nah, nanti saya kasih tahu perbedaannya S-graft, on root dan seedling di pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang nomor 7 adalah terkait planter atau pot ya. Jadi di sini akan saya jelaskan. Ini ada pot keramik, ini ada pot gerabah, yang ini pot plastik. Yang pertama kita ulas dulu pot keramik. Jadi pot keramik itu menurut saya cukup bagus juga. Karena apa? Karena dia mampu menjaga kelembaban di dalam media. Nah, karena dia ketika kena panas matahari, dia kan tebel nih pot keramik nih. Jadi matahari itu nggak sampai dalam. Jadi di dalam itu masih awet adem gitu. Jadi tanamannya juga lebih subur. Cuman kekurangannya pot keramik ini, yang pertama dia harganya mahal, harganya cukup tinggi. Yang kedua, ketika tanamannya sudah berukuran cukup besar, kita akan susah melepasnya, kecuali kita pecahkan keramik yang harganya lumayan ini gitu. Nah, itu untuk pot keramik. Jadi kalau di pot keramik ini kita nyiramnya sama seperti di pot plastik gitu. Nah, yang kedua adalah pot gerabah atau pot tanah liat, pot terakota ya. Nah, pot terakota ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan juga. Dia lebih poros, maksudnya dia airnya nggak hanya mengucur lewat bawah, tapi bisa juga mengucur lewat samping karena dia memiliki rongga ya, walaupun nggak terlihat ini. Jadi ketika disiram,
dia airnya mampu keluar dari samping pot. Artinya apa? Artinya medianya nanti cepat kering. Nah, jadi teman-teman harus sering-sering nyiram kalau pakai pot gerabah ini. Nah, kekurangannya adalah tanaman yang ditanam di pot gerabah ini nanti akarnya akan nempel di pot gerabah. Jadi dia akan cukup sulit untuk dilepaskan. Selain itu, pot gerabah ini seringnya lumutan gini. Ya, lumutan. Itu cuman harganya cukup ekonomis ya dibandingkan dengan pot keramik itu. Nah, yang terakhir adalah pot plastik. Pot plastik adalah pot yang paling umum kita gunakan. Karena yaitu tadi satu harganya sangat murah dibandingkan dengan gerabah sama keramik. Selain itu plastik itu lebih fleksibel. Misalnya tanamannya udah gede nih, potnya udah nggak muat buat tanamannya dan susah dilepas, tinggal kita belah aja potnya gitu. Cukup mudah dibelah juga. Nah, selain itu pot plastik ini juga mampu menjaga kelembaban. Jadi dia tidak cepat kering seperti halnya pot gerabah. Itu ya. Jadi kawan-kawan boleh pakai pot plastik, pot gerabah sama pot keramik sesuai budget sama sesuai keinginannya. Keinginannya tanamannya mau cepat kering apa tetap selalu basah. Soalnya untuk tempat-tempat yang di daerah pegunungan itu pakai pot gerabah ini cocok sekali menurutku. Karena dia membantu media untuk mengeluarkan air. Jadi dia nggak terlalu lembab gitu ya. Nah, cuman untuk di daerah yang panas kayak di Arizona ini yang notabene adalah pesisir, pot gerabah ini menguras tenaga untuk nyiram kawan-kawan. Jadi nyiram terus. Nah, beberapa kaktus yang ditanam di pot gerabah juga ngerak karena kekurangan air itu awalnya. Itu ada yang kutuan juga lama-lama. Itu di pot gerabah. Oke ya. Oke, pertanyaan yang ke-8 adalah terkait repotting atau ganti pot dan trimming potong akar. Ada yang tanya begini, Kak, perlu nggak sih potong akar? Kenapa tanaman kaktus harus dipotong akar? Gitu. Jadi trimming itu atau potong akar fungsinya adalah meremajakan akar ya. Jadi karena tanaman ini di habitat alaminya dia kan nggak dipot, jadi dia medianya bebas, akarnya bebas kemana-mana. Nah, ketika dia ditaruh di dalam pot, ketika akarnya sudah mentok sampai ke bawah, dia nggak bisa kemana-mana. Apalagi kalau nutrisinya udah habis, dia nggak bisa mencari nutrisi keluar dari pot. Makanya kita harus meremajakan akarnya dan kita ganti medianya dengan media yang baru yang lebih mengandung nutrisi. Itu fungsinya trimming dan repotting ya kawan-kawan. Nah, sekarang kapan kaktus mulai bisa di trimming nggak? Di trimming itu umumnya sebenarnya jangka waktunya itu 6 bulan sekali. Termasuk repotting itu juga 6 bulan sekali. Cuma kalau di Arizona kita tidak ada patokan bulan. Kita lihat dari kaktusnya, kondisi kaktusnya. Misalnya kaktusnya sudah tidak keluar duri baru, kaktusnya kisut, antara pot dan kaktusnya itu sudah gedean kaktusnya, itu butuh kita ganti pot dan kita ganti media baru. Nah, nanti sekalian kita potong akarnya agar akarnya menjadi akar yang baru dan remaja, medianya baru agar nutrisinya dapat diserap dengan baik. Ya, ini ada contohnya. Ini kaktus sama-sama starfire ya. Ini lihat yang kanan ini dia warnanya lebih merah. Dia stressing, makanya dia keluar bunga. Dia kondisinya stres, makanya dia keluar bunga. Jadi tanaman kaktus ketika stres itu hanya ada 2 pilihan. Yang pertama adalah berbunga, yang kedua adalah muncul anakan. Karena dia berfungsi untuk tetap melestarikan jenisnya gitu, agar dia nggak punah istilahnya gitu. Nah, ini silakan dibandingkan. Yang kiri ini yang segar, warnanya agak kekuningan. Nah, yang kanan ini dia stressing, bisa karena akarnya sudah penuh dalam pot, bisa karena memang medianya sudah jenuh, jadi harus diganti media. Nah, kawan-kawan yang punya tanaman stres kayak gini, perlakuan yang pertama adalah harus dibongkar dulu, dilihat kalau akarnya sudah terlalu banyak, di pruning dulu, dipotongi akarnya. Nah, ditunggu sehari aja setelah potong akar baru ditanam lagi. Tujuannya adalah menunggu bekas potongan akar itu kering, jadi tidak menyebabkan infeksi gitu ya kawan-kawan ya. Nah, gitu. Kemudian setelah ditanam, yang habis di trimming itu setelah ditanam, kapan nyiramnya? Kalau amannya 2 hari setelah tanam baru disiram. Jadi ketika dia masih punya luka di akarnya, kalau kena air
dia bisa menyebabkan kebusukan. Makanya ditunggu beberapa hari, 2 hari, agar lukanya itu benar-benar mengering, baru kita siram. Dia dapat nutrisi baru, nanti ketika akarnya sudah jalan, dia akan seger lagi kayak gini. Malah pertumbuhannya lebih cepat, biasanya ngebut gitu ya. Dia akan kembali ke performa terbaiknya lagi. Itu kawan-kawan ya. Pertanyaan yang ke-9 itu terkait tentang harga. Jadi harga kaktus itu kenapa kok bervariatif gitu ya. Jadi harga kaktus itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah lamanya waktu produksi. Jadi semakin lama kaktus itu untuk diproduksi, maka jumlahnya akan sedikit. Karena jumlahnya sedikit, harganya akan lebih tinggi gitu. Semakin cepat kaktus untuk diproduksi, dia akan semakin banyak populasinya atau stoknya itu semakin banyak, harganya akan lebih murah dibandingkan kaktus yang memang dia jarang. Yang kedua adalah faktor kelangkaan. Nah, kelangkaan ini juga dipengaruhi lagi oleh beberapa faktor. Misalnya nih, langka karena dia mutasi. Misalnya cristata, variegatanya rata pula, itu juga lebih tinggi. Pertanyaan berikutnya masih seputaran harga adalah mengenai kaktus sambung. Kenapa kok kaktus butuh disambung? Jadi begini kawan-kawan, kaktus itu di grafting ya istilahnya, atau disambung adalah untuk mempercepat tingkat produksi. Jadi ketika kaktus itu disambung, dia nutrisinya disuplai oleh rootstock atau batang sambungnya itu, sehingga dia lebih cepat gede, lebih cepat beranak, dan lebih cepat berbuah. Itu. Nah, kelebihan lain dari grafting, dia mampu memberi kehidupan untuk kaktus-kaktus yang notabene tidak memiliki klorofil. Misalnya ya, moon kaktus yang warnanya full merah atau full kuning, dia kan nggak punya klorofil ya kawan-kawan. Jadi dia tidak mampu untuk fotosintesis, sehingga dia tidak bisa hidup sendiri. Artinya dia harus disambung atau di grafting. Itu juga kelebihan dari grafting itu tadi. Nah, sekarang perbedaannya gimana antara kaktus sambung, kaktus yang on root? Kenapa kok kaktus yang sambung dia harganya lebih murah dibandingkan kaktus yang on root? Nah, grafting itu cukup cepat diperbanyak, sehingga ketika stoknya banyak, harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan yang stoknya tidak begitu banyak, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kaktus on root? On root itu masih dibagi lagi kawan-kawan. Jadi on root itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah ace graft, dia bekas sambungan. Jadi kaktus yang disambung kemudian dipotong batang bawahnya, kemudian ditanam lagi, itu namanya ace graft. Yang kedua adalah dari potelan atau panen induk yang dipotel anaknya, kemudian anaknya diakarkan gitu. Yang ketiga adalah dia seedling atau dari biji. Ini yang paling butuh waktu atau prosesnya cukup lama sampai dia gede. Maka yang dari biji ini relatif lebih tinggi harganya dibandingkan yang sambung tadi. Kemudian bagaimana tentang perawatannya? Nah, menurut kami pribadi, kaktus yang dari biji itu lebih mudah dirawat dibandingkan yang dari potelan, apalagi yang bekas graftingan. Karena apa? Karena yang dari biji itu dia memiliki akar utama atau taproot yang cukup besar, sehingga dia mampu menopang nutrisi untuk tanaman bertahan hidup. Oke, untuk pertanyaan yang ke-10 dan pertanyaan terakhir ini adalah jenis apa yang paling mudah dirawat atau dipelihara oleh seorang pemula yang baru belajar kaktus. Jadi pada dasarnya ya, kaktus dan sukulen itu sebenarnya mudah dipelihara semua. Ya karena menurut saya itu tanaman orang-orang yang malas nyiram misalnya, karena dia tidak disiram 1 bulan pun dia masih aman gitu. Nah, cuman kalau dibandingkan antara sesama kaktus, jenis yang memiliki zat hijau daun yang banyak atau yang memiliki klorofil yang banyak itu lebih mudah dipelihara daripada kaktus-kaktus yang klorofilnya sedikit. Misalnya yang ini, kaktus warna hijau kayak gini, dia variegata, cuman hijaunya masih banyak, itu lebih mudah dipelihara atau dirawat daripada kaktus-kaktus yang banyak variegatanya atau warna merahnya. Jadi yang menyebabkan dia berwarna hijau ini adalah klorofil atau zat hijau daun. Nah, klorofil itu adalah
salah satu yang digunakan oleh kaktus untuk memasak makanan. Jadi tanpa warna hijau kaktus itu nggak bisa hidup, istilahnya gitu ya kawan-kawan, mudahnya gitu. Sehingga kaktus-kaktus yang notabene warnanya hijau itu lebih mudah dirawat dan lebih mudah dibudidaya, baik itu dari potelan maupun dari biji. Itu loh Min, padahal kan kaktus yang warna hijau itu kurang menarik loh, siapa bilang? Jadi kaktus itu jenisnya sangat banyak sekali. Keindahan kaktus bukan hanya dilihat dari warnanya, tapi juga dari durinya, karena dia adalah tanaman yang memang berduri. Kalau kawan-kawan ingin merawat kaktus-kaktus yang warna hijau, yang menarik adalah Gymnogymnus spesies. Dia memiliki duri-duri yang memang berkarakter ya. Jadi dirawat bagus, buat koleksian juga oke, dan mudah dirawat. Itu adalah Gymnogymnus spesies. Misalnya kaktus Obregonia, walaupun hijau juga dia menarik karena dia cukup jarang. Nah, selain Gymnus spesies, tanaman kaktus hijau yang cukup menarik adalah jenis-jenis Astrophytum, karena dia hampir tidak memiliki duri. Nah, dia juga memiliki pola yang bervariatif. Namun tidak semua spesies dari Astrophytum ini tidak berduri ya kawan-kawan. Ada juga beberapa di antaranya ada durinya. Cuma durinya tidak setajam Gymnogymno yang spesies tadi. Alternatif yang lain, kawan-kawan juga bisa memelihara Delicotyle longimama, Asclepiad, Melocactus, Gymnodamsi, Hamatocactus, dan banyak jenis yang lainnya untuk dipelihara. Kaktus kolumnar juga tidak kalah menariknya untuk dikoleksi ya kawan-kawan. Selain itu, jenis-jenis Mammillaria adalah jenis-jenis kaktus hijauan yang dia memiliki bulu-bulu yang menawan. Jadi juga cocok buat dikoleksi. Apabila kawan-kawan sudah bisa merawat kaktus yang warnanya hijau, bisa naik level ke kaktus-kaktus yang berwarna. Nah, salah satu jenis yang kami sarankan adalah Gymnus starfire. Gymnus starfire ini dia disebutnya Indoclone. Jadi dia sudah sangat lama di Indonesia, sehingga dia sudah adaptif dengan lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, jenis ini karena sudah adaptif, dia lebih mudah untuk dirawat dan dipelihara. Juga cukup mudah untuk perbanyakannya. Oke, itu tadi video-video terkait pertanyaan yang sering kita terima dalam merawat kaktus dan sukulen. Nah, apabila kawan-kawan punya pertanyaan yang belum terjawab oleh video tadi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan kita buatkan untuk part 2-nya kawan-kawan ya. Jangan lupa share video ini ke teman, om, tante, pak de, bude, dan yang ngerawat kaktus untuk yang pertama, agar rawatannya lebih sehat dan hidup. Dan jangan lupa ikuti Instagram kita Arizona untuk mengetahui jenis-jenis kaktus beserta harganya. Jangan lupa ngopi, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Kalau menanam bisa membuat kalian bahagia, jangan pernah menunda untuk melakukannya. Salam dari petani pinggiran Arizona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.